Ceritakan bagaimana awal mula sampai di sini ada tempat semacam saungan tawe atau untuk mengadu dan mencari orang-orang yang sakti di masa dulu. Kalau itu sebetulnya saya masih kurang jelas sekali, tapi yang sepengetahuan saya yang konon kabarnya dari nenek moyang, di Bumbarannya itu dimandikan kemudian dibawa ke As-Saunat Tawe itu dikasih baku adu. Mungkin sebelum ada ceritanya ini namanya sabun ayam toh. Jadi memang di situ orang yang diadu yang dikasih pembuktikan. Menurut informasi dulu, karena di sana jelas di kebunnya itu bundar, kemudian di dalam kebun itu ada batu sandarangnya, katanya orang yang dikasih baku tikam kalau setelah dikasih baku tikam istirahat di situ, ya, ada batu sandarannya di sana. Ada cerita dari orang-orang tua bahwa di zaman itu orang-orang yang dari mana saja yang biasa diadu di situ. Ya kalau saya dengar sih banyak, ada dari luar kabupaten mungkin ya merasa jago-jago dulu, mungkin diadunya di situ. Karena saya juga tidak sejauh ke situ mempertanyakan itu tentang orang-orangnya dari mana, kemudian apa dan bagaimana ya. Yang jelasnya yang saya tahu yang diceritakan oleh nenek bahwa dulu ini lokasi As-Saunat Tawe zaman dulu. Jadi di sini ini katanya orang yang dikasih baku tikam. Nah, di sini ada dua batu nak, katanya begitu, seperti itu dulu nenek yang meninggal. Nah, dikasih tikam ada dua batu, tempatnya sandar kalau capek istirahat begitu. Nah, nanti sudah kalau yang tidak rewa dikasih mandi katanya di Buhu Pitue di Bumbarannie. Yang itulah gelaran Bumbarannie karena kalau dia takut jadi berani katanya kalau sudah dikasih mandi di situ. Nah, seperti itu. Ya, jadi berkaitan itu semua. Ya, jadi kita lagi akan mengunjungi salah satu situs sejarah yakni As-Saunat Tawe atau adu manusia pada masa dulu. Ini lingkaran batu bata yang membundari satu tempat yang di dalamnya itu tempat di mana orang yang diadu akan baku adu kesaktian, dan siapa yang meninggal ya itu akan dikeluarkan. Konon bahwa cerita tentang sejarah adu manusia itu sangat terkait dengan legenda tempat di daerah Gantaran Keke, sebuah kerajaan tertua. Memang disitulah katanya puncaknya As-Saunat Tawe adu manusia di zaman Raja Gantaran Keke, dan ketika dia berkuasa banyak tempat-tempat yang memang dijadikan seleksi untuk adu manusia, seperti di Benteng Gantarang ada juga tempat disebut tempat As-Saunat Tawe. Kemudian di Kindan juga ada tempat yang disebut As-Saunat Tawe, dan di beberapa tempat lainnya yang katanya nanti puncaknya itu di Gantaran Keke. Dan ini juga salah satunya di Bontobulaing ini tempat As-Saunat Tawe. Tentu pasti sangat berkaitan dengan peristiwa pemerintahan di kerajaan Gantaran Keke. Seperti apa sejarahnya, kita akan menelusuri lebih jauh, mendiskusikan dan mencari pesan-pesan moral yang ada. Inilah salah satu lokasi yang merupakan tempat As-Saunat Tawe di Bontobulaing. Konon pada masa dulu disinilah diseleksi orang-orang untuk mencari siapa yang paling hebat di antara orang-orang hebat. Setelah lebih dulu harus diadu kesaktian di tempat ini. Di tempat ini di luarnya berjejer batu sebagai pagar, dan di dalam sini ada dua batu tempat sandaran para satria-satria yang diadu ketika beristirahat. Di sini ada batu pertama, dan
di sana ada batu kedua. Nah, itu batu kedua. Batu kedua sebagai batu sandaran para orang-orang yang diadu di zaman dulu. Di kuga diolo di syaritan naik di Tele. Syaritan. Di syaritan lah sahun tahu diolo. Iya makala diolo makalam tom se sahun tahu ya dia. Kung ka tahu romain di aku di sahung. Tomeha. Boleh saliheng. Besarian. Ko mi tahu iti koro di buhungil bombarani di semme pura di semme. Di sini ko di sahung terus nih yang kasih bombarani. Siapa betul yang maksudnya yang tanan dong maksudnya siapa ya? Iga ro diolo ro kasih dak senge tangi ke dia nue. Ya dia lo yang di Pandring Guru. Pandring Guru Sobo. Itu naik. Zaman Iya. kerajaan di. Iya. Oh, jadi dialah orang yang pertama ini yang ceritanya Mataro. Iya. Iya beliau lo taruh ko di. jadi apa namanya? Setelah diseleksi di sini yang menang itu yang Agar kasih nariolo ro tujuan naro toriolo nah lepas gajang tekedi. Menangin nanti silau. Ada kusan di Kuroha. Ya memang kalau sampah mak di laku di sahung. kan biasa dulu Bang, itu diambil apa namanya pelapis baru-baru tuh raja. Iya di Mundri sepalapi baru-baru di Mundri. Itu udah saya palapi baru-baru ke kung kana karu ku fero na coy. Nah kung kalau mana ya ro anak karungi le karenge deh palapi baru-baru na lo mate. Bakum itu. Kalau udah saya palapi baru-baru di Mundri. Dan ini dulu orang-orang yang aku dirinya hebat di sini minta diuji. Iya. Sama-sama kasih berhadapan. Iya. Nah kalau tuh kau dia nami tahu di sini kau hubungan sebenarnya. Sampai sini takut waktu sini lagi. Jadi ini yang diingat dalam sejarahnya dulu itu biasa banyak mati di sini. Iya, mereka macam. Iya. Nenek. Iya dulu yang pernah dengar siapa-siapa. Tiga nenek tadi orang sahung. Oh ya, dia Ronine uha boleh dia ada sengan lah bayi dan Bali. Di bin jasa ya terluas sana ya, jasa ke bindi. Juga namanya di sini. Jadi dia Ronine ro boleh diambil tu. Pertama pada go anak salah keluarga. Bos di gua deh. Iya. Kalau anu naruh di ditindak. Saya berkunjung di salah satu situs sejarah yang cukup tua usianya, yakni di Desa Bontobulaeng. Di tempat ini ada tempat yang disebut dengan As-Saung Tawe, atau tempat di mana pada zaman dulu disinilah orang-orang diadu untuk kemudian mengetahui siapa yang paling hebat di antara mereka. Saya didampingi oleh Bapak Kepala Desa yang merupakan keturunan dari orang yang pernah menjadi penguasa dan sekaligus membuka kampung ini, yang kampung ini disebut sebagai Jera Lompua. Tempat ini cukup unik tentunya karena tidak seperti biasanya bahwa ada pada masa dulu tradisi yang disebut dengan adu manusia. Mungkin kalau di kerajaan-kerajaan Jawa itu disebut sayembara untuk mencari siapa orang-orang hebat untuk menjadi perwira-perwira di kerajaan. Nah kalau di masa Romawi ini disebut gladiator, mencari siapa orang yang paling hebat untuk menjadi pengawal khusus seorang raja. Kita berharap bahwa situs-situs seperti ini itu menjadi perhatian pemerintah kabupaten dalam rangka melestarikan sebagai sebuah warisan sejarah yang merupakan kekayaan budaya khasana kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Tidak semua daerah memiliki sejarah masa lalu yang besar yang seperti hari ini. Saya kira ya. Jadi di Bombarne itu pernah juga ada pusaka berupa parang yang diambil oleh Om dia melalui mimpi. Namanya itu Curie.
dan sampai sekarang itu parang itu masih ada. Ya. Jadi memang di sana ada hal yang unik ya di luar rasio manusia. Ya. Di sana itu kalau biasanya orang tidak begitu apa lewat, terkadang itu batu kayak bunyi-bunyi tuk-tuk kayak baku pukul-pukul begitu loh. Ya. Nanti kalau kita lagi balik ke sana hilang. Ya. Jadi kan dulu di sana tempatnya di Bumbaran itu banyak orang-orang dari luar yang datang bertapa kalau sampai tengah malam. Nah, dulu ada orang Jawa namanya Mas Parlang dulu yang tinggal di sini di rumahnya Karet Taji itu pernah bertapa di sana. Tapi mungkin karena tidak tahan, mungkin ya lari pulang. Tidak ada dapat. Ya, itu ya. Kecuali itu yang tadi ya yang dapat parang itu. Itu yang dapat parang itu kan Keturunannya. orang di sini. Dia boleh dikatakan keturunan karena dia hanya melalui mimpi saja dan disuruh jalan langsung saja diambil.